Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena kita ini hidup di dunia, Masya Allah, senantiasanya akan diuji oleh Allah. Dan kita selalu memohon kepada Allah diberi petunjuk menuju ke jalan yang lurus. Kalau kita menuju ke jalan lurus, itu artinya jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan yang sesat. Kita selalu mohon, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Dan ternyata kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, jalan yang lurus itu bukan jalan yang mulus, bukan jalan yang bebas hambatan, bukan jalan yang semua keinginan terpenuhi, bukan jalan yang tanpa tikungan, tanpa tanjakan, tanpa turunan yang terjal maupun curam. Tetapi dia adalah jalan yang sudah diterangkan oleh Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Itu dah jalan perjuangannya mereka. Wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratul mustaqim. Dikatakan oleh Isa alaihissalam di surah Maryam. Dan bahwasanya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah dia semata-mata, inilah jalan lurus. Jadi lurusnya itu lurus vertikal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara perwujudannya di dalam kehidupan dunia, ternyata yang paling indah adalah yang berliku-liku. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita dengan apa yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Qur'an ini. Dan ini adalah cerita paling berliku-liku tentang seorang lelaki yang bernama Yusuf. Jadi itulah hakikatnya. Kata orang Minang, jarajak pamagarumah, panjago anak janjatuah. Dikucak jiko indak guyah, tandanyo imanan alah taguah. Kan begitu. Jadi hidup itu justru penuh ujian, di mana dengan ujian itu dibuktikanlah iman. Maka satu-satunya pilihan jalan yang luar biasa adalah ketika Allah mengakhiri kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat luar biasa, yang sangat berliku-liku, yang itu adalah jalan perjuangan dan jalan dakwah. Allah mengatakan di surah Yusuf ayat ke-108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan hai Muhammad, inilah jalanku. Apa itu jalanku? Jalan berdakwah. Jalan berdakwah menyeru ke jalan Allah di atas ilmu yang jernih, bukti yang nyata. Aku dan orang-orang yang bersamaku, yang mengikuti aku, yang ittiba kepadaku, dan maha suci Allah. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi isi buku ini dari awal sampai akhir adalah penjabaran dari surah Yusuf ayat ke-108 ini. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Kebanggaan kita memiliki jalan ini, jalan yang panjang tempuhannya, jalan yang sedikit orang yang mau menempuhnya, jalan yang begitu banyak ujiannya, gitu. Ad'u ilallah, menyeru manusia ke jalan Allah, menarik sebanyak orang ke jalan surga, membawa sebanyak-banyak manusia dengan cinta kita kepada hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ilallah ala basiratin, dan itu adalah jalan ilmu dengan haus kita yang tidak bertepi, ingin selalu belajar menambah pemahaman semakin sahih tanpa kesombongan, makin berilmu makin merunduk. Kata orang Minang apa? Oto manambang katanjuang ameh, rami panumpang makan karupua, iko namonyo padinan boneh, bertambah masa tambah marundua. Jadi betapa kemudian di situ ada sebuah hal yang ala basiratin. Muslim itu hausnya pada ilmu tak bertepi. Muslim itu berhasratnya pada ilmu untuk merundukkan diri di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Ana wa man ittaba'ani, dan dia mau berorganisasi, dia mau beramal jama'i, beramal bersama-sama, menata berbagai gerakannya agar efektif, agar efisien. Karena al-haq bila nidam yaglibhul batil binidam. Kebenaran kalau tidak terorganisir dengan rapi, maka akan bisa dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan
dengan rapi, terus menerus ditata di dalam amal jama'i, sampai kemudian subhanallah, Maha suci Allah dari segala yang dipersekutukan manusia. Maha suci Allah dari hal-hal yang kita lakukan, jangan sampai justru menodai agama. Maha suci Allah bahwa di jalan dakwah ini, kita ini berlaku, bertindak, berkata-kata, tidak boleh justru membuat orang lari dari dinil Islam. Wa ma'ana minal musyrikin, dan kita tidak ingin menjadi orang yang musyrik di jalan dakwah ini. Kita tidak ingin kita dipuja lebih daripada memuja Allah. Kita tidak ingin kemudian jalan dakwah ini justru membuat kita terkotak-kotak, terpecah-pecah. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang membagi-bagi agamanya, membuatnya terkotak-kotak. Kita merah putih ya, bukan kotak-kotak. Sehingga kemudian wa kanu syi'an menjadi bergolongan-golongan sendiri-sendiri. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap golongan hanya bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Kita ingin persatuan umat, kita ingin kesatuan umat, kita ingin wahdatul kalimah, syiar yang sama untuk membawa manusia ke jalan Allah, bukan justru orang-orang yang sudah berada di jalan Allah dicerai-beraikan dengan syiar-syiar kita. Saya kira begitu.